Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Reza Wamel Hamdani dengan NPM 2478153 dari kelas Manajemen Informatika 3B. Di video kali ini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang blok subnet. Kita akan memperdalami blok subnet. Blok subnet itu adalah bisa diibaratkan sebagai ruangan. Nah, di sini sudah memiliki contoh 10.10.10.0/27. Ini adalah blok subnet pertama, blok subnet kedua dan ketiga, serta seterusnya. Nah, blok subnet ini ibarat ruangan. Contohnya nih, ini ada di sebuah gedung. Ini gedung ada lantai 1, ada lantai 2, ada lantai 3. Bisa saja blok subnet pertama ini kita gunakan di lantai 1, blok subnet kedua di lantai 2, dan blok subnet ketiga kita ke 3. Jadi katakanlah di lantai 1 ada 15 PC, di lantai 2 ada 15 PC, di lantai 3 ada 15 PC. Dan 15 PC di lantai 1 itu menggunakan blok subnet pertama, yang kedua blok subnet kedua, dan yang 15 PC di lantai ketiga itu menggunakan blok subnet ketiga. Jadi konsep penerapan blok subnet itu adalah seperti ini. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah bahwa by default antar blok subnet itu tidak bisa saling berkomunikasi. Jadi contohnya nih, misal di sini kita ada PC 1 nih, PC 1, di sini ada PC 2. Kalau misal kita konfigurasi IP 1 10.10.10.10, ini di yang kedua 10.10.10.20, slashnya adalah 27 sesuai dengan perhitungan kita. Nah, ini dia nanti akan disambung. Kenapa? Karena PC 1 ada di box 1 pertama 10 nih, ini dia di ruangan pertama, di PC 2 di blok subnet kedua nih 20 juga. Artinya PC 1 dan PC 2 pasti bisa ping karena berada di dalam satu blok subnet yang sama. Tapi kalau misal nih contoh di sini saya ganti, saya memakai warna hijau. Misal nih di PC 1 IP-nya 10.10.10.13/15 di PC 2 10.10.10.50. ini di PC 2 dan /27. Nah, jika seperti ini harusnya PC 1 dan PC 2 itu tidak akan bisa ping. Di sini tidak akan bisa ping. Kenapa? Karena di PC 1 dia menggunakan blok subnet pertama. 15 pertama ini di blok subnet pertama nih. PC 2 IP di blok subnet kedua. 50 nih berada di blok subnet kedua. Makanya PC 1 dan PC 2 nggak akan bisa ping. Jadi kalau menggunakan skema IP address yang pertama, ini bisa ping yang ini. Yang memakai IP address kedua ini tidak akan bisa ping. Yap. Nah, untuk membuktikannya kita akan langsung membuktikannya di Cisco. Nah, kita akan membuktikan di Cisco ya. Ininya kita hapus dulu. Kita akan menggunakan skema yang pertama dulu. Kita akan menghapus terlebih dahulu. Di sini kita akan memberikan IP PC 0 dan PC 1. Kita akan masuk ke PC 0 dulu. Di bagian desktop, mulai dari awal.
masuk ke bagian desktop IP configuration. IP-nya adalah 10.10.10.10.10. Di sini 255, 255, 255. Di sini 224. Ini adalah subnet mesnya. Harus ingat, kita konfigurasikan ke PC yang kedua. Kita buat 10.10.10.20. Lalu subnet mesnya volume ini kita rubah terlebih dahulu ke 255, 255, 255 dan 224. Kita coba close terlebih dahulu. Kita masuk ke komen rumah. Kita akan masuk ke command prompt terlebih dahulu. Kita tunggu dulu. Nah, perhatikan di sini bahwa kita ini berhasil. Ada reply, terus ada time, dan ada DTL. Nih, kita berhasil ping dari PC 2 dan PC 1. Dalam hal ini di paket tracer adalah PC ini dan PC ini. Skema PC address yang pertama ini adalah berhasil, dan di IP yang ini tadi berhasil sama //27, dan itu berhasil. Kenapa? Karena kedua PC ini berada dalam satu blok subnet. Selanjutnya kita akan melanjutkan ini yang salah, ini yang dia tidak bisa. Kita akan membuktikan apakah benar. Nah, coba PC 0 kita ganti ke 15. PC 2 nya kita close. Epic boot ini kita ganti ke 50. Kita close. Kita ping lagi ke PC 1 lagi. Ping 10.10.10.15. Kita perhatikan di sini lihat, kita akan nih, kita perhatikan. Nah, ping di sini akan gagal. Request in out nih. Ada request in out nih. Kalau dia request in out, biasanya dia gagal. Nih. Dia akan gagal. PC 2 dan PC 1 itu tidak bisa ping ke PC 1 karena dia gagal. Artinya jika PC 1 tidak sama blok subnetnya dengan PC 2, itu dia tidak akan bisa berjalan. Maka simpelnya seperti ini. PC 1 dan PC 2
berbeda ruangan itu tidak bisa di ping seperti itu. Komputer itu bisa di ping jika di dalam suatu ruangan ataupun dalam satu kesatuan ruangan, itu baru bisa di ping. Mungkin cukup itu saja. Saya akan menjelaskan video-video selanjutnya di next video. Bye bye. Nah, video pada kali ini kita akan belajar tentang networking devices. Jadi di jaringan komputer atau di komputer network itu ada beberapa device yang perlu kita perlukan untuk membangun komputer network sini. Di antaranya yang kita pelajari di video kali ini ada dua terlebih dahulu. Kita akan belajar tentang basicnya dulu, belum terlalu advance. Dengan memahami dua network devices ini, pengetahuan teman-teman akan jauh meningkat, jadi akan lebih paham lagi. Dua itu adalah, yang pertama adalah namanya switch. Di sini saya sudah menuliskan. Yang kedua adalah namanya router. Bedanya apa? Switch itu digunakan untuk menghubungkan banyak komputer pada jaringan yang sama atau pada blok subnet yang sama. Sedangkan router itu digunakan untuk menghubungkan antar komputer yang berada di blok subnet yang berbeda. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingat pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa jika dua komputer berada di satu blok subnet, maka dia bisa ping. Jika dua komputer tersebut beda blok subnet, maka dia tidak bisa ping. Jadi kalau saya coba gambarkan, ini review dari video sebelumnya. Misal kita punya dua PC ini ibaratkan PC 1 dan ini PC 2. Di sini kita akan mengambil IP blok subnet yang pertama. Ini IP-nya 10.10.10.10/27 dan PC kedua 10.10.10.20/27. Kita perhatikan di PC 1 ini 10 ini berada di blok subnet yang pertama, di PC 2 60 ini berada di blok subnet yang kedua. Tentu saja PC 1 dan PC 2 tidak akan bisa berkomunikasi. Beda halnya jika PC 2 IP-nya di blok subnet yang pertama. Contohnya ini 60 kita ganti dengan 20 ini kan berada di subnet yang pertama. Maka kalau seperti ini PC 1 dan PC 2 itu bisa saling berkomunikasi. Bisa dimengerti ya teman-teman, ini cuma review dari video sebelumnya. Selanjutnya kita mempunyai networking devices, namanya switch. Switch itu apa sih? Seperti yang saya katakan tadi, switch itu digunakan untuk menghubungkan untuk banyak komputer dalam satu blok subnet. Jadi contohnya gini, ini kan hanya komunikasi antar dua PC saja. Bayangkan jika banyak PC, gimana caranya? Ini kita akan membuat 4 atau 100 PC. Kita untuk menghubungkan semua PC itu kita mempunyai switch. Kita mempunyai switch ini saya gambarkan sebagai switch. Kita namakan sebagai switch. Nah, selanjutnya kita menghubungkan banyak komputer tersebut ke switch. Ini komputer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyaknya komputer ini tergantung dengan jumlah port yang di dalam switchnya, seperti itu. Semua komputer yang terhubung ke switch ini harus berada di dalam satu blok subnet, supaya bisa saling berkomunikasi. Contohnya nih, PC 1 nih memakai IP 10.10.10.x. Nah, di PC 1 pakai IP 10.10.10.2. Ini titik 3, ini titik 4, titik 5, ini tiba-tiba ini 50. Kalau seperti ini PC 1, 2, 3, 4 itu bisa saling berkomunikasi.
tetapi dengan PC 5 itu tidak akan bisa. Kenapa? Karena PC 1 sampai 4 itu dalam satu blok subnet yang pertama, sedangkan PC 5 itu berada di blok subnet yang kedua. Jadi PC 5 ini tidak akan bisa berkomunikasi dengan PC 1 dengan PC 4. Bisa dimengerti ya teman-teman. Jadi sekali lagi bahwa switch itu digunakan untuk menghubungkan banyak komputer dalam yang berada di dalam satu blok subnet. Tidak hanya jika router, beda itu dengan router. Ini IP-nya ganti, jangan 50, kita ganti ke 10 biar menyatu dengan blok subnet yang tadi, biar bisa di ping. Nah, ini seterusnya berada di satu blok subnet, itu berada di blok subnet yang pertama. Kemudian ini anggap aja ini di ruangan 1, kemudian ini berada di ruangan 2, ini juga switch, ini juga mempunyai beberapa PC untuk terhubung di switch ini. Sekali lagi nih, switch 1 berada di ruangan 1, switch 2 di ruangan 2, misalnya seperti itu. Kemudian komputer-komputer di ruangan 2 ini IP-nya kita ambil dari blok subnet yang kedua. Ini 10.10.10.10.35 kita sudah ini kita masukkan blok subnet kedua 40, 41, 42, 43 dan 50 misalnya ya. Nah, jadi komunikasi antara ruangan 1 ini dilakukan switch ya. Pertanyaannya, gimana kita bisa menghubungkan antar ruangan? Misal nih, kita pengen nih komputer di ruangan 1 juga bisa berkomunikasi di ruangan 2. Nah, untuk menghubungkan antar blok subnet seperti ini, kita bisa menggunakan router. Ini router. Saya simbolkan bundar dan X di tengah. Jadi ruangan 1, switch 1 kita hubungkan ke router, ke switch 2 kita hubungkan juga ke router. Kalau sudah ada router seperti ini, maka ruangan 1 sudah bisa berkomunikasi dengan ruangan 2. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi kesimpulannya bahwa switch itu digunakan untuk menghubungkan banyak komputer yang berada di satu ruangan atau blok subnet. Sedangkan router itu digunakan untuk menghubungkan antar komputer yang berada di blok subnet yang berbeda. Oke, saya harap teman-teman bisa mengerti tentang konsep switch dan router ini. Mungkin cukup itu saja. Di video selanjutnya saya akan mempraktekkan tentang switch dulu pakai tracer, kemudian setelah menggunakan switch kita akan praktek menggunakan router. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Halo semuanya, kembali lagi. Di video kali ini kita akan melakukan praktek. Kita akan praktek tentang switch terlebih dahulu. Jadi langsung saja, di sini saya sudah membuka paket tracer. Kalau teman-teman belum membuka, silakan membuka Cisco paket tracernya. Untuk memasukkan switch, teman-teman bisa gini caranya. Kita masuk ke network devices. Kita di sini ada router, ada switch, ini ada hub, ada wireless dan lain-lain. Nah, ini kita masuk ke switch terlebih dahulu. Yang paling kiri kita akan pakai switch yang ini. Kita masuk ke sini. Kemudian kita menambahkan beberapa PC. Masuk ke end device. Ini ada PC. Kita PC. Kita pengen beberapa PC. Di sini kita ingin menghapus kabel kita akan menghapus kabel PC 0 dan PC 1 terlebih dahulu. Nah, agar semua komputer ini bisa terhubung ke switch, kita rapikan terlebih dahulu. Kita rapikan supaya lebih rapi.
Oke, selanjutnya kita akan hubungkan dengan kabel otomatis saja semua PC ke switch. Kita hubungkan semua pakai kabel otomatis saja, kita hubungkan semua. Kita hubungkan semua PC ke switch. Nah, PC ini sudah terhubung ke satu switch yang sama. Kita coba praktek konfigurasikan komputer ini dalam satu blok subnet. Misal ini kita akan memakai blok subnet yang pertama, perhitungan subnetting kita yang video sebelumnya. Langsung saja di PC 0 kita konfigurasikan IP-nya di 10.10.10.15. Kita akan urut aja biar lebih enak untuk mengingatnya. Kita mulai dari 10.10.10.1 kemudian 255 255 224. Ini sudah benar. Jadi sudah slash 27 itu subnet masknya adalah 255 255 225 224. Oke. Kita close, kita setting kita samakan supaya berurutan 10.10.10.10.10.2. Di sini sudah bisa. Lalu 10.10.10.3 ininya 224. Oh maaf, maaf 255 bukan 225. Ini 10 3 ininya kita ganti 255.255.224. Ini langsung lanjut ke PC selanjutnya. Add 10 setting 255 224. Oke, ini semuanya harus sama di dalam satu switch supaya bisa di ping. Kita rapikan terlebih dahulu seperti ini. Sudah benar. Kemudian terakhir kita setting 10.10.10.5. Nah ini seperti tadi 255.224. Semua harus sama. Nah, kita akan uji coba koneksinya apakah berhasil atau tidak. Untuk uji coba koneksinya kita kirimkan paket saja. Di sini klik, kita dari PC 0 ke 1. Di sini kita bisa lihat dia subscribable. Keterangannya akan subscribable, artinya PC 0 dan PC 1 itu bisa berkomunikasi ataupun berhasil. Ini
Sekarang kita coba tes lagi PC 0 ke PC 0 sukses, PC 1 PC 2 sukses juga, PC sukses juga. Yang terakhir PC 3 ke PC 4 dia sukses juga. Nah, semua ini bisa berkomunikasi. Kenapa? Sekali lagi, semua komputer ini sekarang dalam satu blok subnet, dan switch itu fungsinya untuk menghubungkan komputer-komputer yang berada di dalam satu blok subnet. Nah, kalau kita lihat lagi untuk subnettingnya, kita mengkonfigurasikan semua komputer ini di blok subnet pertama. Nah, untuk pengujian kita akan coba ganti IP yang kita ambil, ganti yang ini kita ganti 10 titik 10 titik 10 titik 10 titik 40, dimana 40 ini adalah di blok subnet yang kedua. Jadi kita lihat perhitung subnettingnya 40 itu ada blok subnet yang kedua. Jadi harusnya nanti PC 4 ini tidak akan bisa berkomunikasi dengan PC yang lain. Kita coba PC ini dengan PC 3 dia fail. Kita delete dulu PC 4 ke PC 2 dia fail. Nah, jadi sekali lagi bahwa memang switch itu bisa menghubungkan komputer-komputer yang berada di dalam satu blok subnet. Kalau ada satu komputer yang beda blok subnet, maka komputer tersebut tidak bisa berkomunikasi dengan yang lain. Ini maksudnya. Tapi komputer-komputer yang berada di dalam satu blok subnet masih bisa berkomunikasi. Coba kita lihat PC 2 termasuk bisa. Nah, yang tidak bisa berkomunikasi hanyalah PC 4 saja. Oke, sekarang kita kembalikan dulu. Kita kembalikan jadi satu blok subnet yang sama. Oke, kita coba lagi, ping lagi PC 3 ke PC 4. Perhatikan lagi ini, maka dia udah sukses. Saya rasa sudah cukup di video kali ini. Saya harap teman-teman lebih mengerti tentang switch. Pada video selanjutnya kita akan praktek tentang router. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Halo semuanya. Nah, di sini saya sudah memiliki 5 PC terhubung di satu blok subnet, di mana perhitungan subnettingnya lagi semua komputer ini berada di blok subnet pertama. Nah, sebelum kita belajar ke router, kita di sini akan coba buat topologi yang sama lagi di samping sini. Kemudian kita menggunakan komputer dengan blok subnet yang kedua. Kita masukkan switch lagi, ke switch 260. Kita masukkan beberapa PC. Contohnya akan mau 3 PC saja, sudah cukup. Ada 3 PC, kemudian 3 PC yang akan terhubung ke switch 2. Kita hubungkan ketiga PC ini ke switch yang kedua seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi IP-nya. Kita akan konfigurasi komputer-komputer ke switch 2 ini untuk menggunakan blok subnet kedua. Jadi misal IP-nya kita mulai dari 33, karena network itu tidak bisa dipakai, 32 itu tidak akan bisa dipakai, yang bisa dipakai itu 33 sampai 62. Dalam hal ini maka akan pakai yang 33. Jadi di sini kita akan masuk ke desktop, di configuration, IP address-nya 10.10.10.33. Subnet kelasnya 255.255.224. Oke, selanjutnya kita setting 34 10
titik 10 titik 34. Lalu subnet masknya kita buat 255 225. Maaf, salah. Maaf. Pencet 10.10.34 dan subnet masknya kita buat 255.224. Lalu terakhir kita setelah setting 35 10.10.10.35 255 224 224. Nah, di sini kita sudah selesai. Kita selanjutnya akan tes pinnya atau tes komunikasinya antar PC 5, 6, dan 7 ini. Tapi sebelumnya kita bisa delete dulu, lalu kita akan tes PC 5 dan PC 6 akan sukses ya, berarti berhasil. Lalu PC 6 dan PC 7 sukses juga, dan di PC 5 dan PC 7 pasti akan sukses juga. Nah, di sini sudah membuat dua jaringan di switch 1 dan switch 2. Kita bayangkan jika switch 1 ini di ruangan pertama dan switch 2 ini di ruangan kedua. Pada video berikutnya kita akan menghubungkan antar ruangan ini atau antar blok subnet ini. Jadi harapan kita adalah komputer di blok subnet pertama ini harus bisa ping dengan komputer di blok subnet kedua ini. Nah, untuk menghubungkan blok subnet ini kita nanti akan membutuhkan router. Oke, saya rasa cukup di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Halo semuanya. Di video kali ini saya akan menghubungkan switch 1 dengan switch 2 dengan menggunakan router, dimana semua komputer di ruangan 1 ini di blok subnet yang pertama, sedangkan ruangan kedua, semua komputer di ruangan kedua adalah blok subnet yang kedua. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang router, yaitu kita akan menghubungkan antara dua ruangan ini. Langsung saja kita masuk ke network devices. Ini yang paling kiri router, lalu biasanya saya itu biasanya menggunakan router yang paling kanan 2811. Kita masukkan ini aja ke tengah-tengah sini. Di sini. Selanjutnya kita hubungkan switchnya. Jadi semua switch ini, kedua switch ini akan terhubung ke router ini. Di sini kita hubungkan ke switch 1 ke router, lalu switch 2 ke router juga. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui adalah bahwa ini ada namanya sebenarnya yang ini. Misal nih di router ini nih interface berapa. Nah, harusnya ini ada namanya. Kalau di device teman-teman ini bisa lihat FA01, FA02 seperti itu. Nah, di Cisco paket tes itu tidak kelihatan, dia kelihatan ke kalian pas masuk ke options, lalu prevents ini, lalu kita ini always show port label, artinya menampilkan nama portnya. Di sini kita centang, kemudian kita close. Nah, di sini sudah ada namanya. Dari router yang terhubung ke switch 1 adalah FA00 dan ke switch 2 adalah FA01 ini. FA ini adalah singkatan dari
pas Ethernet. Yaitu intinya ya adalah LAN port lah, seperti itu. Oke, kita coba klik. Nah, kita akan konfigurasi di mana komputer di ruangan pertama bisa komunikasi dengan komputer di ruangan kedua. Untuk itu, nanti di router kita butuh IP address. Nih. Jadi di sini FA00 ini harus konfigurasi IP address, salah satu IP address yang berada di blok submesh yang pertama. Kenapa? Komputer ini berada di komputer pertama, blok submesh. Jadi interface yang terhubung ke ruangan pertama ini harus konfigurasi ke IP address blok submesh yang pertama. Sedangkan interface yang mengarah ke ruangan kedua juga harus konfigurasi dengan IP address yang berada di blok submesh yang kedua. Seperti itu. Contohnya di perhitungan subnetting di video tadi FA00 kita harus mengambil blok submesh yang pertama, bisa manapun. Contohnya nih, kita akan mengambil IP terakhirnya, yaitu IP terakhirnya adalah 30. Karena 31 itu broadcast tidak bisa dipakai, yang bisa dipakai hanyalah 30. Jadi di sini kita masuk ke routernya, kita akan masuk ke config. Di sini ada bus Ethernet 00 atau FA00. FA00 yang mengarah ke ruangan pertama. Yaitu di sini ada port touch-nya, kita harus on dulu, kita aktifkan. Kalau teman-teman perhatikan, ini kan masih merah, ini masih belum on. Kalau kita on sekarang, nah perhatikan dia hijau seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan setting IP address-nya adalah 10.10.10.30. Kita sepakat kita menggunakan IP terakhir. Lalu subnetnya kita setting 255.255.255.224. Sudah selesai. Ini adalah cara konfigurasi IP address di routernya. Selanjutnya di sini kita setting FA01 dengan IP address di blok submesh yang kedua. Di sini kita akan pakai IP yang terakhir juga berarti 62. Karena 63 itu broadcast, dia tidak bisa digunakan. Kita masukkan pas Ethernet 01, kita on dulu. Ini sudah kita on dulu. Dia sudah berubah menjadi hijau. Selanjutnya IP-nya adalah 10.10.10.62. Subnetnya 255.255.224. Oke, saat ini kita sudah selesai konfigurasi di routernya. Jadi di router itu hanya perlu konfigurasi IP address saja, bahwa FA00 kita konfigurasi ke IP-nya berada di blok submesh pertama, dan FA01 terhubung di ruangan kedua ini kita konfigurasi ke IP-nya di blok submesh yang kedua. Selanjutnya di masing-masing PC ini kita nanti bisa konfigurasi yang namanya gateway. Nih di port gateway, di port gateway ini kita masukkan IP-nya router. Kalau dari ruangan pertama itu gateway-nya adalah 10.10.10.30 IP di FA00. Sedangkan komputer yang ruangan kedua gateway-nya adalah 10.10.10.62, yaitu IP yang ada di FA01. Seperti itu. Kita mulai konfigurasi di ruangan pertama dulu. Gateway-nya di 10.10.10.30. Di semua PC gateway-nya itu sama, kita sama. Saya akan copy paste, copy di satu, di PC 1 juga sama. Kita paste di sini juga sama, kita paste. Dan yang terakhir juga sama, default gateway-nya harus sama seperti ini. Gateway-nya adalah 10.10.10.30.
Oke, di ruangan pertama sudah selesai. Selanjutnya kita konfigurasi di ruangan kedua. Gateway-nya adalah IP routernya F101 10.10.62. Kita masuk gateway-nya adalah 10.10.10.62. Kita copy aja, kita konfigurasikan gateway-nya saja. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita tes komunikasi antar ruangan. Antar ruangan dari PC 4 PC 5. Nah, pertama biasanya fail. Nah, kita fail ini jangan anggap gagal. Kalau fail itu jangan langsung menganggap itu gagal, tapi coba lagi. Kita coba lagi PC 4 ke PC 5 lagi. Dia akan successful, berarti interaksi antara ruangan itu sudah berhasil. Kita coba lagi dari PC 2 ke PC 6, itu masih gagal. Itu kita coba lagi PC 2 ke PC 6, itu successful. Teman-teman bebas mau tes kemanapun, dari manapun, semuanya sudah bisa. Sekarang kita tes lagi bahwa dia successful. Nah, jadi video kali ini kita sudah berhasil menghubungkan antara switch pertama dengan switch kedua dengan menggunakan router. Nah, teman-teman bisa mengerti lagi tentang switch dan router. Kesimpulannya adalah bahwasanya adalah switch digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer yang berada dalam satu blok subnet, sedangkan router itu digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer yang berada dalam blok subnet yang berbeda. Saya rasa cukup di video kali ini. Di video kali ini kita sudah selesai mempelajari tentang switch dan router. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.